Trump dan tarif baru Amerika Serikat, dinamika global, respons mitra dagang, dan masa depan perdagangan dunia. Dalam perkembangan terbaru kebijakan dagang Amerika Serikat, mantan Presiden Donald Trump kembali mengguncang dunia internasional dengan pengumuman bahwa pemerintahannya akan menetapkan tarif baru terhadap para mitra dagang dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut menandai kelanjutan dari pendekatan proteksionis yang selama ini menjadi ciri khas kebijakan ekonominya, yakni upaya untuk melindungi industri domestik melalui hambatan tarif yang tinggi terhadap barang-barang impor. Trump menyampaikan pengumuman ini saat melakukan pertemuan dengan para pelaku bisnis di Uni Emirat Arab. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa kapasitas pemerintahan Amerika Serikat untuk merundingkan kesepakatan dagang dengan semua negara secara bersamaan sangat terbatas. Oleh karena itu, prioritas akan diberikan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat. Kami akan bersikap sangat adil, ujar Trump. Namun, tidak mungkin bagi kami untuk memenuhi permintaan semua pihak secara serentak karena terbatasnya kapasitas. Terlalu banyak negara yang ingin bernegosiasi dengan kita. Lebih lanjut, Trump mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan, Scott Bessent, dan Menteri Perdagangan, Howard Lutnick, akan mengirimkan surat resmi kepada para mitra dagang utama Amerika Serikat. Isi surat tersebut akan menjelaskan tarif baru yang akan dikenakan dan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan asing untuk berbisnis di pasar Amerika Serikat. Tarik ulur dengan Tiongkok, damai yang sementara. Salah satu pusat perhatian utama dalam kebijakan tarif Amerika Serikat adalah hubungannya dengan Tiongkok. Dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini telah terlibat dalam perang dagang yang berlarut-larut sejak era pertama Trump di Gedung Putih. Meskipun sempat terjadi jeda selama 90 hari dalam penerapan tarif, ketegangan tetap tinggi. Media milik pemerintah Tiongkok, Global Times, menyatakan bahwa masa jeda tarif selama 90 hari tersebut terlalu singkat dan mendesak agar diperpanjang. Para analis menilai bahwa permintaan perpanjangan ini mencerminkan keinginan Tiongkok untuk menjaga fleksibilitas, terutama karena ada ketidakpastian apakah Amerika Serikat akan kembali memberlakukan tarif setelah masa jeda berakhir. Sementara itu, laporan dari Bloomberg mengindikasikan bahwa meskipun negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih berlangsung, tarif kemungkinan besar akan tetap tinggi setelah masa jeda 90 hari tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang komprehensif masih jauh dari tercapai. Dalam konteks yang lebih luas, investor mulai menerima kenyataan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat tidak akan berubah dalam waktu dekat. Euforia pasar yang sempat muncul akibat jeda, sementara kini mulai mereda, digantikan oleh kekhawatiran akan stabilnya rezim tarif yang merugikan rantai pasok global. Dampak tarif terhadap dunia korporasi. Dampak langsung dari kebijakan tarif ini juga mulai terasa dalam dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat seperti Walmart telah mengeluarkan peringatan bahwa peningkatan biaya akibat tarif akan segera berdampak pada harga barang di tingkat konsumen. Dengan kata lain, konsumenlah yang pada akhirnya akan menanggung beban dari kebijakan proteksionis ini. Walmart bahkan memilih untuk tidak memberikan proyeksi keuntungan kuartal kedua, suatu langkah yang tidak lazim bagi perusahaan sekelas mereka. Ketidakpastian global yang disebabkan oleh kebijakan tarif membuat perencanaan bisnis menjadi lebih sulit, terutama karena banyak komponen produk yang berasal dari luar negeri. Selain Walmart, perusahaan teknologi raksasa seperti Apple juga masuk dalam sorotan. Trump secara terbuka mendesak CEO Apple, Tim Cook, agar tidak memperluas operasi perusahaan ke India dan sebaliknya meningkatkan produksi di Amerika Serikat. Desakan ini menunjukkan dorongan kuat dari Trump untuk mendorong perusahaan Amerika mengurangi ketergantungan mereka pada manufaktur luar negeri. Di sisi lain, Trump menyebut India sebagai negara yang mungkin akan menurunkan tarif terhadap barang-barang Amerika Serikat dalam kesepakatan dagang di masa depan. Ini membuka peluang negosiasi yang bisa saja menjadi peluang sekaligus tekanan bagi pemerintah India yang sedang berupaya memperkuat sektor industrinya sendiri.
Perspektif Eropa dan Inggris, tarik ulur transatlantik. Kebijakan tarif Trump tidak hanya berdampak pada Asia, tetapi juga memicu dinamika baru dalam hubungan dagang transatlantik. Di satu sisi, Amerika Serikat berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan Inggris, yang menjadi sinyal positif bagi perubahan arah kebijakan luar negeri setelah Brexit. Namun, suasana berbeda terlihat dalam hubungan Amerika Serikat dengan Uni Eropa. Uni Eropa merespons dengan sikap lebih keras, bahkan mengumumkan daftar produk-produk Amerika yang akan dikenakan tarif balasan jika negosiasi perdagangan gagal. Langkah ini memperlihatkan bahwa Eropa tidak akan tinggal diam dalam menghadapi tekanan tarif dari Washington. Ancaman tarif balasan dari Uni Eropa juga mencerminkan semakin kompleksnya peta perdagangan global. Ketika negara-negara besar mulai menerapkan kebijakan saling balas tarif, rantai pasok internasional menjadi lebih rentan terhadap gangguan. Dunia usaha pun harus menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan. Kunjungan ke Timur Tengah, peluang bagi teknologi AI. Dalam kunjungan ke Timur Tengah, Trump membuka ruang bagi kolaborasi baru dalam bidang teknologi. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dua negara dengan ambisi besar di bidang kecerdasan buatan AI, menyambut positif kedatangan Trump dan menjajaki kerjasama dengan perusahaan teknologi Amerika seperti Nvidia dan Advanced Micro Devices (AMD). Keinginan negara-negara Teluk untuk mendominasi pengembangan teknologi AI menjadi peluang strategis bagi perusahaan Amerika untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan tersebut. Pasar Timur Tengah menawarkan prospek besar bagi ekspor chip dan komponen teknologi tinggi, sekaligus menjadi bagian dari strategi diversifikasi ekonomi negara-negara penghasil minyak, menakar arah kebijakan dagang Amerika Serikat. Dalam pernyataan terpisah, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menyatakan bahwa dalam pertemuan terbaru dengan delegasi Tiongkok, terdapat kesepahaman bahwa kedua pihak tidak menginginkan decoupling atau pemisahan total hubungan ekonomi. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun konflik dagang terus berlangsung, kedua negara masih menyadari pentingnya keterhubungan ekonomi mereka. Namun demikian, narasi besar yang terlihat dari kebijakan Trump adalah tekad untuk mereformasi total sistem perdagangan internasional yang dianggapnya timpang dan tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Dengan menetapkan tarif baru, menekan perusahaan agar kembali memproduksi di dalam negeri, dan memaksa mitra dagang memberikan konsesi, Trump mencoba membentuk ulang tatanan dagang global sesuai dengan visi proteksionismenya. Bagi banyak negara, kebijakan ini menjadi tantangan besar. Mereka harus memutuskan apakah akan mengikuti tekanan Amerika Serikat, melakukan negosiasi ulang, atau justru membentuk blok-blok dagang alternatif yang mengabaikan dominasi Washington. Penutup, ketika tarif menjadi alat politik global. Perjalanan kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Trump menunjukkan bahwa tarif bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga senjata politik yang digunakan untuk menekan, memaksa, dan mengatur ulang relasi global. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung erat dengan strategi geopolitik Amerika Serikat, mulai dari Asia hingga Eropa, dari Timur Tengah hingga Amerika Latin. Keputusan Trump untuk menetapkan tarif baru dalam waktu dekat akan menjadi babak lanjutan dari ketegangan global yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dunia usaha, pemerintahan, dan konsumen di seluruh dunia kini harus bersiap menghadapi gelombang baru kebijakan yang mungkin akan mengguncang stabilitas perdagangan internasional untuk waktu yang lebih lama.